anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak semuanya untuk bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa ketika kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati ya Tuhan, berkat-berkat yang daripada-Mu yang kami nikmati bersama dengan keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga oleh karena kasih sayang-Mu ini Tuhan, telah membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Tuhan yang dengan segala kasih setia-Mu berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Dan Engkau juga yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu menjadi pelindung kami, pembela keluarga kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah, kami rindukan mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah atas kami, karena kami telah siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di pagi yang indah ini adalah berkat Tuhan kepada orang yang setia. Saudara, yakinlah bahwa ketika Anda dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengar firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, sehingga kita ini adalah orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan bersama kaum keluarga kita dengan berkat-berkat-Nya yang terbaik. Sebab kesanalah sesungguhnya Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya turun kepada orang-orang benar yang setia hidupnya. Saudara, 2 Samuel pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul bacaannya adalah Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian.
Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, Daud berasal dari kaum Yehuda, dari suku Yehuda. Sedangkan Saul dari suku Benyamin. Maka saudara, lewat segala macam proses yang harus dilewati oleh Daud, tibalah saatnya Tuhan mulai menggenapi janjinya bahwa Daud akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Walaupun di dalam bacaan kita saat ini, Daud belum jadi raja Israel secara keseluruhan. Baru suku Yehuda, sukunya Daud saja itu yang mengangkat Daud menjadi rajanya kaum Yehuda, dan dia tinggal di Hebron. Nah saudara, sedangkan dari Benyamin tetaplah memihak kepada Saul. Maka pada waktu itu muncullah dua kerajaan, satu yang dipimpin oleh Daud, satunya dipimpin oleh keluarganya daripada Saul. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memerintah di Hebron adalah 7 tahun dan 6 bulan. Dan Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud. Daud tidak pernah memusuhi keluarga daripada Saul. Karena apa? Dia sudah mengikatkan diri dengan sumpah. Dia tidak akan lakukan itu, baik kepada Saul, apalagi kepada Yonatan, sahabat yang sangat dia kasih. Saudara, demikian pula Anda dan saya, lewat pengalaman Daud yang mengalah tetapi selalu diberi keberuntungan, kemenangan oleh Tuhan, tidakkah Anda dan saya menjadi tertarik untuk mempraktekkan apa yang sudah dijalankan oleh Daud lewat kita punya kehidupan? Kenapa? Sebab ketika kita menjadi orang yang setia akan firman Tuhan, walaupun kita mengalah dengan orang-orang yang tidak menyukai diri kita, yang berselisih atau berseteru dengan kita, ternyata pembelaan Tuhan selalu ada kepada orang yang setia. Dan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan akhirnya dianugerahkan juga kepada Tuhan. Daud menjadi raja walaupun masih sebagai raja dari kaum Yehuda. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tentunya firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Mari pada kesempatan ini kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab, khususnya Daud di dalam kehidupannya, agar supaya ketika kita setia melakukan firman Tuhan, walaupun kita tidak membalas kepada orang-orang yang berseteru dengan kita, Tuhan tetap akan menjaga kita dan memberkati kita, dan kita akan dibawa oleh Tuhan keluar sebagai pemenang. Sama seperti Daud, di dalam 2 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan akan membawa engkau pulang, ada di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkelimpahan, seiring dengan kasih setia Tuhan yang turun melingkupi hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan